Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semuanya hadir ya. Nur Aisyah, Andi Anissa, Aulia, Mutiara Ramadhani, Mutmainah, iya, Ahmad Jalil, Muhammad Rafiul Amru, Nurul Ahsana Nasir, Konita, semua hadir ya, Nak? Bagaimana, Nak? Bagaimana jaringan aman? Iya, Bu. Oke. Kalau jaringannya aman, kita mulai ya. Anak-anakku, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silahkan pimpin doanya, Nak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih ya. Nah, anak-anakku, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Nah, agar apa yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik dan insya Allah bisa juga bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Mengerti, Nak? Mengerti. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu Guru ingin bertanya dulu. Selama di rumah, apa yang kalian lakukan? Mulai dari Mutmainah, Nak. Kegiatan apa yang dilakukan di rumah? Belajar. Ya, belajar. Nur Aisyah, apa kegiatannya? Baca. Membaca? Baca. Ya, ada yang belajar, ada membaca. Yang lain, tidak ada kegiatan lain? Bermain. Ya, ada yang bermain, mungkin ada yang menonton TV. Nah, ya, ada yang mengaji. Jadi anak-anakku, apapun itu aktivitas kalian, usahakan dalam sehari itu kalian melakukan hal-hal yang bermanfaat. Supaya kalian terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku, supaya lebih semangat lagi, Ibu Guru ingin mengajak kalian untuk menyanyi bersama. Di sini ada lagunya Maju Tak Gentar. Semuanya hafal kan lagunya? Hafal? Hafal ya? Oke, marilah kita menyanyi bersama-sama. Membela yang benar, berani serang, serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang, bergerak, serentak, menerjang langkah, tak gentar, menyerang, majulah, menang. Nah, itu tadi lagunya. Semangat? Semuanya sudah semangat? Semangat. Nah, anak-anakku, kenapa Ibu Guru mengajak kalian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Karena di dalam lagu ini berisi tentang semangat, pantang menyerah, dan Ibu ingin kalian juga seperti itu. Kalian itu harus selalu semangat dalam belajar agar apa yang kalian pelajari, apa yang ingin kalian nanti cita-citakan dapat terwujud. Mengerti, Nak? Mengerti ya? Nah, anak-anakku, pada pembelajaran hari ini tema
Nah, tema 4 itu tentang sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, anak-anakku minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri pantun. Iya, kita belajar tentang ciri-ciri pantun, nah, peredaran darah. Iya. Nah, pada hari ini, materi kita masih sama ya, masih tentang peredaran darah pada manusia. Jadi, Ibu Guru harap kalian lebih memperhatikan lagi supaya apa-apa yang kemarin yang belum dipahami dapat dipahami pada pertemuan hari ini. Mengerti, Nak? Oke? Mengerti. Iya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu, melalui media daring seperti saat ini, Nak, kalian nanti akan melihat video tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, setelah itu kalian dapat mengidentifikasi dan mengetahui fungsi dari organ-organ peredaran darah manusia tersebut. Nah, yang kedua, nanti Ibu Guru juga akan menampilkan gambar-gambar. Kalian juga itu setelah melihatnya dapat berkreasi, menggambarkan cara kerja sistem organ peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, anak-anakku juga nanti Ibu juga ada materi tentang pantun. Kalian harus mengamati videonya dengan baik ya. Kalian harus mengamati videonya dengan baik agar dapat mengidentifikasi bagian-bagian dan ciri-ciri pantun. Nah, mengerti, Nak? Yang terakhir, Ibu akan menampilkan pantun. Nah, di situ kita akan menganalisis sama-sama apakah pantun yang Ibu tampilkan nanti sudah masuk ke dalam ciri-ciri pantun atau belum. Sudah mengerti, Nak? Oke? Nah, namun sebelum kita masuk ke videonya, Ibu Guru ingin satu orang membacakan pantun yang Ibu tampilkan. Siapa yang mau membacakannya? Jalil, silahkan baca, Nak, pantunnya. Pergi ke Bandung, mampir ke Raga. Lihat bunga banyak yang mekar. Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Nah, bagus sekali, hebat. Nah, anak-anakku, di sini pantunnya itu berisi tentang apa? Ada yang tahu? Iya, tentang kesehatan. Lagi-lagi kita bahas tentang kesehatan karena bagian terpenting dalam hidup kita itu adalah kesehatan, Nak. Jadi kita harus betul-betul menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, ini berkaitan dengan video yang akan Ibu putarkan. Di sini ada video tentang peredaran darah. Anak-anakku perhatikan dengan baik ya videonya. Setelah ini nanti akan ada pertanyaan dari Ibu. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengerti? Mengerti. Mengerti. Nah, nanti yang bisa menjawab akan Ibu berikan nilai tambahan. Oke? Nah, anak-anakku silahkan saksikan videonya dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Anak, silahkan amati video berikut. Perjalananku dimulai dari bilik kiri menuju aorta. Aorta adalah pembuluh darah nadi yang terbesar. Kemudian aku menuju arteri. Dari arteri, aku menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, aku akan melepaskan seluruh oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, setelah itu aku ke vena dengan membawa CO2. Kemudian, yang terakhir, aku berada di serambi kanan. Perjalananku dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis dengan membawa banyak karbon dioksida. Kemudian setelah itu aku menuju ke paru-paru untuk menggantikan karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian setelah itu aku sampai di vena pulmonalis. Yang terakhir aku kembali ke serambi kiri dengan membawa banyak oksigen. Nah, itu tadi video yang sudah dilihat.
Sudah? Sudah jelas? Jelas kan? Nah, kalau sudah jelas, Ibu Guru punya pertanyaan. Nah, apa yang kalian lihat pada video? Mulai dari Mutmainah, apa yang dilihat di video? Iya, ada peredaran darah. Nah, Andi Anissa, apa yang dilihat di video, Nak? Ya, ada jantung. Nah, Jali, apa dilihat Nak di video tadi? Paru-paru. Yang ada yang lihat paru-paru. Siapa lagi? Nur Aisyah, apa yang dilihat Nak? Darah. Yang ada lihat darah. Kalau Afil? Lihat apa Nak? Ya, peredaran darah. Jadi apa? Yang ada jantung. Nah, di jantung itu ada bagian-bagiannya tadi. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari jantung? Nah, apa Nak bagian-bagian jantung? Kanan. Ya, ada serambi kanan. Apa lagi Nak? Serambi kiri. Ya, ada serambi kiri. Apa lagi? Ada serambi kiri. Nah, anak-anakku semuanya hebat, luar biasa, Dina. Jadi, apabila Ibu menayangkan sebuah materi, video atau gambar, kalian perhatikan dengan baik. Kenapa Afil mengantuk, Nak? Afil? Begadang ya tadi malam? Tidak, Bu. Nah, perhatikan di sini, Nak. Di sini Ibu bisa lihat ya dari siapa yang semangat. Itu nanti nilai ya. Itu namanya nilai proses. Hasilnya nanti yang Ibu nilai, tapi pada saat pembelajaran juga. Nah, di sini Ibu Guru sudah menuliskan tentang sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, anak-anakku, sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, terus mengalir melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru dan kembali melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Nah, untuk sistem peredaran darah besar, siapa yang bisa membantu Ibu membacakan di layar, Nak? Siapa? Sistem peredaran darah besar. Ya. Bilik kiri, arteri besar, dalam kurung aorta, seluruh tubuh, vena pulmonalis, serambi kanan. Ya, mantap. Jadi anak-anakku, darah itu mengalir dari bilik kiri melalui arteri besar. Arteri besar itu dikenal dengan namanya aorta ya, Nak. Arteri besar itu namanya aorta. Nah, dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh, dia melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu pembuluh darah ya. Menuju ke jantung, tepatnya di serambi kanan. Mengerti, Nak? Mengerti ya? Semuanya mengerti? Mengerti. Nah, di sini anak-anakku, Ibu Guru akan menampilkan gambar. Nah, ini gambarnya. Semuanya bisa melihat gambarnya? Nah, di gambar ini seperti pada video tadi ya, Nak. Di sini ada peredaran darah, ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Nah, namanya bagian-bagiannya dari jantung. Ini namanya bilik kanan, ada serambi kanan, ada bilik kiri, dan ada serambi kiri. Nah, kalau peredaran darah kan dia dari jantung ke bilik kanan, dia menuju ke paru-paru. Nah, kenapa ini pembuluh darahnya Nak warna biru? Karena apa? Karena mengandung. Iya, pintar sekali anakku, karena mengandung karbon dioksida. Aulia pintar, hebat, hebat.
Nah, di sini di paru-paru terjadi pertukaran antara darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen. Nah, ini sudah berwarna merah. Maka darahnya sudah siap untuk dibawa kembali ke jantung, tepatnya di serambi kiri ya nak, di serambi kiri. Nah, darah bersih ini akan diangkut lagi ke seluruh tubuh. Dia melalui lagi arteri besar. Nah, dari seluruh tubuh, maka darah itu setelah dialirkan, maka yang akan kembali ke jantung itu adalah darah yang mengandung lagi karbon dioksida. Begitu seterusnya dia. Nah, anak-anakku, setelah tadi mengamati gambar, Ibu Guru ingin bertanya kepada kalian, siapa yang dapat menyebutkan organ-organ yang terlibat dalam peredaran darah pada manusia? Siapa yang bisa, nak? Jantung. Ya, ada jantung. Apa lagi? Paru-paru. Ya, ada paru-paru. Ada apa lagi, nak? Ada pembuluh darah. Nah, semuanya hebat. Nah, anak-anakku, di sini Ibu akan tampilkan ketika organ tersebut memiliki fungsinya sendiri dalam tubuh kita. Nah, jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, sedangkan pembuluh darah, dia sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh kita. Nah, paru-paru. Kalau paru-paru, Nurul Ahsana Nasir bisa baca nak apa fungsi dari paru-paru? Apa nak fungsinya? Iya, hebat, menyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, sampai di sini sudah paham nak? Nah, ini Ibu Guru punya gambar. Apa yang kalian lihat pada gambar? Gambar apa itu nak? Gambar pertama ini apa? Gambar orang sedang memegang dada bagian kiri. Tahu maksudnya apa dari gambar ini? Ini menunjukkan bahwa jantung kita berada pada dada kita, di bagian dada kita di bagian kiri ya nak. Jadi jantung itu berada di bagian kiri. Semuanya pegang dadanya sebelah kiri, pegang coba. Ibu Guru mau lihat. Mutmainah. Nah, di sini itu posisinya jantung kita ada di dada bagian kiri. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anakku bisa lihat pada gambar di sampingnya. Nah, anak-anakku, di sampingnya ini ada gambar. Nah, yang di tengah ini yang ditunjukkan panah ini namanya jantung. Nah, jantung. Nah, di sini ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan ada namanya vena dan namanya arteri. Nah, vena itu sama dengan istilahnya itu pembuluh balik, sedangkan arteri itu adalah pembuluh nadi. Mengerti nak? Jadi, di sini nah pembuluh darahnya ada warna biru dan ada warna merah. Yang warna biru itu berarti akan di dalamnya itu darahnya mengandung karbon dioksida. Sedangkan yang berwarna merah itu darah mengandung apa nak? Ya, mantap, mengandung oksigen. Nah, di belakang yang ini, yang kiri kanan ini, itu namanya paru-paru ya nak? Nah, jadi ketiga organ tersebut itu saling berkaitan dalam proses sistem peredaran darah kita. Posisinya seperti ini di dalam tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita punya gambar lagi. Nah, ini gambarnya nak. Yang di atas biru sama merah itu namanya pembuluh darah.
namanya jantung. Ini paru-paru. Ngerti? Bisa? Paru, jantung. Jelas ya, Nak? Jelas ya? Oke. Nah, di sini apa yang Ibu tampilkan? Ya, nah anak-anakku tadi sudah tahu kan bahwa di dalam tubuh kita itu ada namanya organ peredaran darah yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Nah, Ibu Guru ingin mengajak kalian untuk membuktikan bahwa di dalam tubuh kita itu ada peredaran darah. Cara yang pertama, coba letakkan tangannya di dada bagian kiri. Letakkan coba. Apakah kalian rasakan detak jantung kalian? Ada? Ada kan? Ada. Namun ada cara lain untuk menghitung denyut jantung, yaitu dengan menghitung denyut nadi kita. Nah, denyut nadi kita itu bisa dihitung Dina sama dengan detak jantung kita karena nadi itu nama lain dari arteri. Nah, apabila jantung memompah darah, maka darah akan mengalir ke arteri. Otomatis denyut dari arteri kita atau pembuluh nadi kita sama dengan denyut jantung kita. Nah, anakku coba lakukan gerakan-gerakan dulu. Ya, badannya ke kiri, ya ke kanan. Kepalanya digoyang-goyangkan, oke? Iya, supaya kita ada aktivitasnya, nah, karena tadi sudah sedang belajar dari tadi. Kita bergerak. Nah, angkat tangannya, nak. Angkat tangan kiri. 3 jari tangan kanan. Oke? Nah, di sini Ibu ada contohnya. Perhatikan ini posisi tangannya. Ditempel ya, Nak. Yang lain sudah? Ya. Mana yang lain, Jalil? Iya. Ini sudah siap, oke, Nak? Ya, bentar. Oke. Kita rasakan 15 detik dari sekarang. Mutmainah, angkat tangannya, Nak. Ibu Guru mau lihat di kamera. Iya, oke. 1, 2, 3. Kita hitung sama-sama. Ya. Mutmainah berapa kali, Nak? Berapa, Nak? 15. Mutmainah 15. Lydia berapa? 15. 16. Ya, ada 16. Nurul Laksana Nasir berapa, Nak? 16. Anak-anakku itu semua selama 15 detik. Nah, yang tadi 15 kali itu kita kalikan 4. Nah, maka hasilnya itu akan kita dapatkan selama 1 menit. Mengerti, Nak? Yang 15 tadi dikali 4 berapa? 15 kali 4 berarti 60. Jadi jantung kalian berdetak selama 60 kali per menit. Anak-anakku, kita sudah menghitung denyut nadi kita tadi ya. Nah, yang tadi Sudah. ya, yang tadi ada 15 kali, 16 kali, 17 kali. Kenapa berbeda-beda, Nak? Karena kondisi tubuh kalian juga berbeda-beda. Mungkin pada saat belajar ada yang merasa tegang, ada yang merasa canggung, dan ada yang merasa biasa-biasa saja. Sehingga denyut nadi kalian itu berbeda-beda. Nah, namun semuanya masih dalam keadaan normal. Karena denyut jantung yang normal itu adalah antara 60 sampai 100 kali per menit apabila kita tidak melakukan aktivitas yang berat. Mengerti, Nak? Mengerti ya? Oke. Bagaimanapun suasana hati kita atau bagaimanapun keadaan kita itu, kita biasanya dapat menciptakan karya ya. Dan karya itu bisa kita tulis dalam bentuk tulisan, bisa kita tulis dalam bentuk pantun,
sajak, puisi, ataupun lagu. Nah, di sini Ibu Guru ingin menampilkan sebuah pantun. Nah, siapa yang ingin membantu Ibu membaca pantun yang tampil? Bentar, silakan Nak. Air, makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Ya, hebat. Anak-anakku, pantun ini berisi tentang anjuran untuk makan sayur dan buah. Nak mengandung banyak vitamin, ya, dan banyak gizi. Jadi, agar tubuh kita kuat, kita harus memakan sayur dan buah. Bukan cuma itu, tapi semua makanan yang bergizi. Nah, anak-anakku, mungkin kalian bertanya, Bu, kenapa dari tadi kita diberikan pantun? Kenapa dari tadi kita membaca pantun? Tapi tidak dijelaskan pantun itu apa. Nah, anak-anakku, di sini Ibu punya materi pantun ya. Kalian silahkan perhatikan baik-baik materinya. Setelah ini kita akan menganalisis pantun sama-sama. Oke, siap? Siap? Siap. Semangat? Siap. Semangat. Yes. Nah, anak-anakku, silahkan amati videonya. Pantun memiliki pengertian yaitu salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang loh teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih ciri-ciri pantun. Ayo teman-teman, masih ingat nggak ada berapa ciri pantun? Iya betul, jawabannya ada 4 ciri pantun. Ciri pantun yang pertama yaitu tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di samping. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu terdapat 8-12 suku kata di tiap barisnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, mulanya pantun cenderung tidak dituliskan loh, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isinya. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Ayo kita coba hitung, di baris pertama ada berapa suku kata kah? Iya betul, ada 10 suku kata. Pergi ke pasar membeli anggur. Nah, untuk baris selanjutnya bisa teman-teman hitung sendiri ya. Ciri yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Pergi ke pasar membeli anggur. Nah, untuk baris selanjutnya bisa teman-teman hitung sendiri ya. Oke, ciri yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Baris 1 dan kedua disebut sampiran, dan baris 3 serta 4 disebut isi. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di barisan pertama dan kedua ya teman-teman. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi barisan ketiga sampai keempat. Jadi ingat, jangan sampai tertukar. Dan ciri pantun yang terakhir atau yang keempat yaitu bersajak atau berima ABAB. Yang dimaksud dengan rima ABAB atau sajak ABAB adalah ada kesamaan bunyi antara baris yang pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Jadi selalu berpasang-pasangan ya teman-teman. Sampiran baris ke-1 pasti berpasangan dengan isi baris ketiga. Nah, kita lihat contohnya, pergi ke pasar membeli anggur. Kemudian baris yang ketiga, menangis mayat di pintu kubur. Ada kesamaan
bunyi pada kata terakhirnya, anggur, kubur. Jadi patokannya ada di 1 sampai 3 huruf kata terakhir. Nah, anak-anakku, itu tadi materi tentang pantun sudah dilihat dengan jelas, Nak? Sudah? Sudah. Sudah diamati? Didengarkan? Semuanya jelas? Jadi anak-anakku, kalian sudah tahu ya, kalau pantun itu adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dengan bahasa Nusantara. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa bagaimanapun suasana hati seseorang, dia bisa menciptakan sebuah karya. Dia bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan, baik itu bentuk pantun, puisi, ataupun lagu. Nah, itu salah satu cara seseorang untuk menyalurkan apa yang sedang dia rasakan. Nah, anak-anakku, di sini Ibu punya pantun lagi. Kita akan menganalisis sama-sama apakah pantun yang Ibu tampilkan ini sudah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun yang dijelaskan pada video tadi. Siap untuk menganalisis sama-sama? Sudah siap? Siap? Siap. Iya, Nak. Semuanya masih semangat? Yes. Oke. Nah, anak-anakku, lihat pantunnya Ibu. Di sini pantunnya Ibu ada berapa baris? Ada berapa? Ada 4 baris. Ya, berarti itu ciri pantun yang pertama. Nah, bagaimana, Nak? Apakah pantun ini sudah memiliki sampiran dan isi? Sudah? Sudah. Dua. Apa yang ya? Baris pertama dan kedua itu disebut apa? Sampiran. Iya, sampiran. Terus 3, 4 itu disebut Isi. ya, isi. Jadi, Nak, antara sampiran dan isi itu saling terkait. Ada kesamaan bunyi antara sampiran dan isi dan juga selalu berpasang-pasangan. Misalnya, asyik berkebun menanam benih. Tadi pasangannya adalah baris ketiga. Ayo banyak minum air putih. Nah, anak-anakku, bagaimana untuk suku katanya? Anak-anakku bisa menghitung suku kata dari tiap baris. Kita hitung sama-sama dulu. Baris pertama, semuanya siap kita hitung sama-sama. Ya, angkat tangannya semua. Ya, asik, berkebun, menanam benih. Ada berapa? Ada 10. Jadi dia masuk ke ciri-ciri pantun karena tidak lewat dari 2 kata. Nah, siapa yang mau menghitung baris kedua? Siapa? Siapa, Nak? Saya. Aulia. Mana Aulia? Hitung coba, Nak. Iya. Afil, kenapa rambutnya Afil? Ya, Aulia. Baris kedua, Nak, apa? Kemudian Ya, aroma terasi. berapa, Nak? 12. Berapa? 12. Ada 12. Pintar. Aulia hebat. Nah, anak-anakku, baris ketiga yang lagi siapa yang bisa? Ibu guru ingin mendengar dari siapa ya? Siapa yang mau? Iya, Jalil. Silahkan Jalil, baris ketiga. Ayo. Banyak minum air putih. Berapa? 9 atau 10? Coba hitung ulang. Hitung ulang, Jalil, coba. Banyak minum air putih. 10.
10. Jadi anak-anakku harus teliti ya. Ya, jadi baris ketiga itu ada 10. Jadi dia juga masuk ke dalam ciri-ciri pantun. Nah, yang terakhir siapa yang mau? Ayo, siapa? Ibu nilai. Iya, siapa? Widya, silakan Widya. Iya, baris terakhir. Hilang, rasi. Berapa, Nak? Iya, 9. Mantap, mantap. Semuanya hebat. Jadi, semua yang menjawab itu nanti mendapat nilai dari Ibu. Oke? Nah, anak-anak, bagaimana sajaknya? Antara sampiran dan isi, apakah ada kesamaan bunyi? Kita coba lihat. Asyik berkebun, menanam benih, diakhiri dengan huruf A. Ya, baris kedua itu diakhiri dengan huruf I. Baris ketiga H. Baris keempat I. Jadi ini bersajak A, B, Sampai di sini sudah paham, Nak? Sudah paham? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, kalau sudah paham, tadi Ibu sudah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp. Nah, silahkan anak-anakku kerjakan LKPD-nya sekarang. Buka bukunya, catat, silakan dikerja. Setelah selesai nanti kirim ke WhatsApp-nya Ibu. Nanti Ibu langsung periksa ya. Oke? Semuanya silahkan kerjakan LKPD-nya, Nak. Iya. Ibu pantau dari sini siapa yang bekerja ya, siapa yang tidak bekerja. Waktunya itu 30 menit ya, Nak. Silahkan. Yang sudah langsung nanti kirim ke WA Ibu. Sampaikan ke Ibu ya yang sudah. Bagaimana Widya, Nak? Sudah Widya? Sudah. Iya, Widya sudah. Silahkan Widya kirim ke Ibu, Nak. Ibu tunggu ya. Kirim ke HP-nya Ibu. Nanti Ibu lihat siapa yang masuk tugasnya. Siapa lagi? Oh, Nur Aisyah juga sudah? Sudah. Rasana Nasir juga sudah. Oke, semuanya sudah ya. Nah, anak-anakku bagaimana tadi waktu mengerjakan LKPD? Bisa ya? Bisa ya, Nak? Ibu juga periksa-periksa di sini. Alhamdulillah jawabannya sudah memuaskan. Ya, bagus. Ya, Nak? Oke. Semuanya LKPD-nya sudah bagus cara pengerjaannya. Nah, anak-anakku, siapa di antara kalian yang ingin membantu Ibu menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Materi apa? Ya, ada peredaran darah pada manusia. Dalam peredaran darah itu apa? Iya, apa lagi, Nak? Iya. Oke, semuanya hebat ya anak-anak. Berarti semua memperhatikan. Ya, jadi anak-anakku, hari ini kita belajar tentang organ peredaran darah, di mana di dalamnya ada 3 organ peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung itu memiliki bagian-bagian ya, Nak. Apa bagian-bagian jantung? Ini ada serambi kanan, ada serambi kiri kanan, kiri. Nah, selain itu ada juga pembuluh darah. Ada arteri, ada vena, ya, aorta, pintar. Nah, selanjutnya ada yang namanya paru-paru. Selain itu juga ada materi tentang pantun. Di sini ada ciri-ciri pantun. Pantun ada berapa ciri-cirinya, Nak? 4. Ada 4. Terdiri dari 4 baris. Pantun terdiri atas sampiran dan ada
isi. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, 3 ke 4 disebut isi. Nah, setiap baris panjang itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan pantun bersajak A, B, A, B. Nah, anak-anakku, sampai di sini sudah paham kan? Mengerti kan, Nak? Karena anak-anakku semuanya hebat, anak-anakku bisa menyimpulkan materi hari ini. Nah, sebagai bagian terakhir dari kegiatan kita, Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, anak-anakku, ini link evaluasinya ya. Silahkan kerjakan, Ibu kirim melalui grup. Nah, anak-anakku, cara pengerjaannya langsung klik saja. Klik linknya, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah menulis nama, Nak. Karena kalau tidak ditulis nama itu tidak akan terkirim ke Ibu. Nah, setelah itu kerjakan soal pilihan gandanya. Cara kerja soal pilihan gandanya, anak-anakku langsung saja memilih jawaban yang menurut kalian benar. Misalnya kalau ya pantun yang benar, klik di depannya pantun. Kalau dongeng, klik di depannya dongeng. Mengerti ya? Nah, setelah saya mengerjakan soal pilihan gandanya, ada soal esai juga. Nah, soal esai itu ada tempat jawabannya di sini. Kalian bisa langsung mengetikkan jawaban kalian di sini. Oke? Setelah selesai, boleh langsung kirim ke Ibu. Mengerti? Kalau begitu, silahkan kerjakan evaluasinya. Tapi matikan kamera dulu karena kalian tidak bisa sambil bekerja dan juga sambil mengaktifkan kamera ya. Silahkan kerjakan selamat bekerja. Yang selesai langsung aktifkan kameranya kembali. Oke. Ibu kasih waktu ya, Nak. Oke. Yang selesai langsung aktifkan kamera. Sudah? Yang sudah langsung aktifkan kamera. Widya, tugasnya sudah masuk. Nah, aktifkan kamera tak? Ya, silahkan aktifkan kamera tak. Widya, ya. Widya sudah masuk tugasnya. Ibu akan lihat di Google Form ya. Aktifkan kameranya. Siapa lagi yang selesai? Baru Widya yang selesai ya? Sudah, Bu. Aulia, aktifkan kamera. Sudah, tugasnya juga sudah masuk, Aulia. Iya. Nurul Hasanah Nasir juga. Ya, semuanya. Oke. Ibu guru periksa. Bisa lihat langsung siapa yang masuk. Ya, sudah ada 5 orang yang masuk evaluasinya. Iya, Widya, Nur Aisyah. Tinggalan Dianisa, Mutiara, Mutmainah, Muhammad Rafiul Amrul. Ada Makaha. Oh, ada Makina. Tidak aku lihat, Ki. Ada Mama, iya. Oke, semuanya sudah ya. Oke. Nah, anak-anakku. Perhatikan. Nah, anak-anakku perhatikan apa yang Ibu tampilkan di layar. Semua sudah bisa lihat gambarnya. Tahu? Nah, anak-anakku, apa tujuan Ibu menampilkan gambar-gambar dengan berbagai ekspresi ini? Atau ya, tujuannya itu Ibu ingin melihat setelah belajar bagaimana ekspresi kalian. Hitungan ketiga, Ibu guru ingin melihat ekspresinya. 1, 2, 3, mulai. Ekspresinya iya. Bagus. Ya, semuanya senang. Siapa lagi? Iya, Phil. Iya, alhamdulillah. Jadi anak-anakku, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya. Jadi anak-anakku kalau belajar dengan melihat berbagai gambar, berbagai video, itu bisa membuat kita menjadi fokus dan bersemangat dalam belajar. Nah, anak-anakku, Ibu guru juga ingin memberikan kalian tugas di rumah ya, dikerjakan nanti malam. Nah,
PR-nya ini boleh didiskusikan dengan orang tua di rumah atau dengan kakak. Ya, tapi ingat kerja sendiri, jangan sampai yang mengerjakan tugasnya atau mengerjakan PR-nya itu orang tua, karena yang sekolah itu kalian, bukan orang tuanya ya nak. Oke, anak-anakku silahkan catat PR-nya nak. Catat dulu soalnya. Nah, Nasir, catat soalnya nak. Sudah. Sudah. Oke. Sudah ya? Sudah. Nah, Sudah. anak-anakku, meskipun masa pandemi seperti saat ini, kalian itu harus tetap semangat. Semuanya masih semangat? Awan, semangat. Siapa? Mana yang lain? Ibu guru mau lihat semangatnya. Mana semangatnya? Mana muslimin? Mana semangatnya? Oke, anak-anakku, meskipun masa pandemi kalian harus tetap semangat. Ingat, belajar di rumah, belajar yang rajin. Supaya setelah pandemi kita belajar di sekolah, kalian itu tetap bersemangat juga. Nah, anak-anakku, ingat di rumah harus jaga jarak, jaga kebersihan, rajin bersih-bersih ya. Siapa yang biasa bantu ibu membersihkan? Saya. Mutmainnah ya, semuanya itu anak-anakku saya tahu semuanya rajin. Nah, kenapa kita harus menjaga kebersihan? Karena sekarang itu lagi masa pandemi, semuanya itu harus ekstra bersih. Jadi ingat, apabila ingin keluar rumah, pakai masker. Sebelum makan cuci tangan. Oke. Nah, namun sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Ibu Guru ingin mengajak kalian untuk berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat kita ingat dengan baik, oke? Mana Jalil? Jalil, kita baca doa setelah belajar ya nak. Silahkan pimpin doanya, anak-anakku semuanya ikut ya. Jalil silahkan. Ya, Oke, terima kasih anak. Alhamdulillah anak-anakku semangat sampai akhir. Nah, pelajaran hari ini cukup sekian ya. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat.